Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala syair, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sahabat-sahabat sekalian, rekan di tataran internet yang secara modern hari ini kita mampu berkomunikasi, menyampaikan 1 titik, 2 titik, 3 titik tentang pengetahuan kita untuk mewujudkan satu kehidupan atau tataran kehidupan yang benar dalam wazan, dalam ukuran yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat sekalian, untuk menjalani hidup di alam dunia ini, sejak Nabi Adam diutus oleh Allah untuk mengisi alam dunia ini, tentu saja Nabi Adam dibekali dengan pengetahuan atau ilmu. Dengan firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi fitrah manusia sejak diturunkannya Nabi Adam ke alam dunia ini adalah mempunyai ilmu. Makanya kalau manusia tidak punya ilmu seperti hewan. Makanya para filosof mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu adalah hewan. Kenapa? Karena hewan juga makan. Hewan tidur, manusia juga tidur. Hewan kawin, kita juga kawin. Nah, apa yang membedakannya itu? Makanya dalam filosof dikatakan manusia yang membedakan dengan hewan itu hanyalah atik atau akalnya. Jadi apabila akal itu tidak diisi dengan ilmu, maka akal itu seperti hewan. Hewan dia makan seperti ayam, dari lahir sampai dia mati kertok-kertok aja. Artinya dia hanya nyeker dengan matuk saja. Cari makan, setelah itu tidur, cari makan lagi dan tidur lagi, dia kawin. Sebab itu kita perlu untuk mengisi akal kita, otak kita dengan ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja ilmu tidak diraih dengan begitu saja. Tetapi ilmu harus diraih, didapat melalui perjuangan yang tidak gampang. Kita harus punya kesabaran yang tinggi. Kita harus punya tekad yang tinggi. Kita harus punya struggle, nilai-nilai perjuangan yang tinggi. Kita melihat banyak sekali mereka-mereka yang tidak tahu bagaimana untuk mencari ilmu sehingga dia tidak bertambah ilmunya. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Ilmu membantu kita memahami dunia dan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa bayangkan hari ini berbeda dengan kemarin. Minggu ini berbeda dengan minggu kemarin. Bulan ini berbeda dengan bulan kemarin. Tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Di mana kita mampu merubah itu semua
menjadi yang lebih baik. Itu fungsi dari ilmu pengetahuan. Jadi untuk mengetahui atau ilmu juga berfungsi sebagai peningkatan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya. Ilmu bukan saja untuk ilmu, tapi ilmu juga untuk kehidupan, untuk relung-relung kehidupan yang lain. Oleh sebab itu, ya, meningkatkan pengetahuan sehingga ilmu itu membantu kita memahami dunia ini. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita jadikan sebagai tekad kita mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Tentu saja dengan ilmu kita bisa melihat bagaimana kita merubah alam ini, merubah kehidupan ini, merubah situasi ini, sehingga menuju kepada alam yang lebih baik. Kalau dulu era saya sekolah SMP, SMA, itu nggak ada HP. Ya. Jadi mencari ilmu itu kadang-kadang hanya berupa manual saja. Tetapi dengan kecerdasan pengetahuan itu sendiri, dimunculkanlah sebuah produk dari peradaban manusia yang sangat tinggi, yang sampai saat ini tidak ada lagi barang yang paling modern di alam dunia ini kecuali handphone itu sendiri. Banyak ragamnya. Itu hasil dari rekayasa ilmu pengetahuan. Itu hasil daripada yang tadi itu. Ya, membantu kita memahami dunia ini dengan satu benda itu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Ilmu membantu kita mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tidak mungkin ya, seorang guru misalnya, ya, dia hanya bertekad ingin menjadi guru, tetapi tidak didasari dengan kemampuan mengajar. Alhasil dia hanya sebagai mengakui saja sebagai guru, tetapi dasar-dasar untuk menjadi guru, di mana kompetensi sebagai gurunya tidak dimiliki melalui pengetahuan sebagai gurunya, maka gurunya tidak akan mampu mengekspresikan atau masuk ke dalam tataran standar minimalnya. Kita harus mampu untuk itu. Jadi meningkatkan kemampuan, membantu kita mengembangkan kemampuan dari keterampilan itu dibutuhkan mencapai tujuan, itulah dasar daripada ilmu pengetahuan. Ilmu bisa aja ilmu yang lain, seperti ilmu berdagang misalnya. Ya, bukan hanya bakat atau keturunan atau warisan saja, tetapi ilmu berdagangnya pun harus kita cari. Ya, kita harus memiliki, kita harus pelajari. Ya, karena apa? Karena dinamika atau perputaran massa, perputaran dinamika sosial, ekonomi dan seterusnya itu berubah senantiasa. Oleh sebab itu, tanpa dengan ilmu pengetahuan kita tidak bisa ya beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Dan kemampuan beradaptasi itulah ya kehebatan dari ilmu pengetahuan. Tanpa kita menambah ilmu pengetahuan, mustahil kita bisa mampu beradaptasi dengan kemajuan di berbagai apapun. Ya, ilmu politik, ilmu sosial, ilmu kebudayaan, ya, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan dan seterusnya. Perbankan misalkan, ya, luar biasa sekarang ini. Perbankan serasa milik kita. Kita tidak lagi dulu itu datang ke bank untuk minta uang atau untuk mengambil uang. Ya, tapi sekarang cukup dengan satu benda yang bernama HP saja kita sudah bisa ya memfungsikan bank itu sebagai sarana ya untuk melengkapi kebutuhan hidup kita. Itulah ya faktor yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan kita dalam mengisi kehidupan kita. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Ilmu membantu kita meningkatkan kualitas hidup dengan menemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan manusia itu dinamis, tidak statis. Artinya setiap komunitas manusia dimanapun itu akan berbeda dengan kita. Rambut boleh sama, kulit boleh sama, tetapi kehendak dan kemampuan kita akan berbeda. Oleh sebab itu, kesadaran kita ya terhadap pentingnya ilmu pengetahuan ya dalam meningkatkan kualitas hidup, berinteraksi dengan orang per orang, itu dituntut dengan pengetahuan kita, keterampilan kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan orang per orang itu dengan memakai ilmu itu sendiri. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran. Ilmu membantu kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Sahabat-sahabat sekalian, tanpa adanya
pengetahuan lingkungan kita bagaimana nanti. Ya, perusakan lingkungan di mana-mana. Orang mungkin tidak tahu dengan menggali tambang itu akan berakibat pada perubahan ekosistem yang merugikan manusia itu sendiri. Dengan apa itu diketahui? Dengan ilmu. Sehingga ada balance ya antara pengelolaan ke lingkungan kita ya, mengelola lingkungan kita agar mampu ya, lingkungan itu menjadi penopang kehidupan, perlu diiringi dengan ilmu. Agar apa? Agar pengelolaan lingkungan itu tidak merugikan kita. Oleh sebab itu ilmu tentang lingkungan ini perlu kita kuasai untuk mengelola tidak sampai memakan diri kita. Ya, seperti lilin menerangi tetapi merusak dirinya. Kita menggali pasir tetapi besok-besok ada terjadi misalkan longsor ya, atau kita menebang hutan tapi besok-besok kan terjadi banjir, bahkan pemanasan global dan seterusnya. Ya, ini perlu ilmu pengetahuan. Bagaimana pengelolaan lingkungan kita dibarengi dengan pengetahuan tentang lingkungan kita sehingga lingkungan membawa manfaat kepada kita, bukan malah sebaliknya membawa madarat kepada kita. Itulah dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kesehatan. Kehidupan manusia senantiasa berbeda ya dengan kehidupan beberapa tahun yang lalu. Sehingga kesehatan mengalami varian-varian penyakit baheula mah ukul salesma, riet, batuk. Kalau sekarang apa? Banyak penyakit yang beraneka ragam. Kemarin kita dihebohkan dengan penyakit virus COVID yang luar biasa. Ya. Dulu mah nggak ada itu yang nyama seperti itu. Ya. Tetapi ya dengan ilmu pengetahuan, alhamdulillah kita terselamatkan. Kita di lockdown beberapa tahun yang lalu. Ya, sehingga kita menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, itu yang terpenting. Ya, dengan kita memiliki ilmu kesehatan, kita bisa mampu mengidentifikasi beberapa penyakit sehingga manusia mampu bertahan dengan penyakit itu, mampu mengobati atau mampu mencegah. Ya, mencegah, mengobati atau bertahan, ya, itu mempunyai ilmu yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Sehingga ilmu kesehatan itu penting untuk kita sekalian. Yang berikutnya keamanan. Luar biasa. Sekarang ini dunia berubah. Ya, tidak lagi pasca hancurnya Uni Soviet, Amerika kemarin mendominasi. Tetapi hari ini, ya, Amerika punya tantangan besar di dunia ini. Ada NATO, kemudian ada Rusia, kemudian ada Eropa, kemudian ada Cina, kekuatan-kekuatan baru. Ilmu keamanan pun dituntut ya untuk menyesuaikan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sekarang sudah pintar-pintar. Sekarang ini bahkan ada penciptaan rudal yang lebih cepat dari kecepatan suara. Coba dibayangkan rudal itu ketika sudah lepas landas dari pelontarnya itu sudah lebih cepat dari suara. Anak-anak sekalian, tentu saja ilmu keamanan pun ya ini harus kita kuasai untuk meningkatkan marwah kehidupan kita baik sebagai individu, sebagai bagian dari negara, bangsa, dan umat manusia. Yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran bahwa ilmu membantu kita meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan kesehatan dan keamanan. Tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kemajuan ilmu membantu kita meningkatkan kemajuan dan perkembangan dalam berbagai bidang seperti teknologi, ekonomi, dan sosial. Sahabat-sahabat sekalian, tentu saja seperti yang kami katakan tadi, bahwa apabila kita menginginkan dunia dan isinya itu, maka kuasilah dengan ilmu. Yang kedua, yang pertama. Jadi yang pertama itu kalau kita ingin menginginkan sukses di dunia ini, maka kita harus berilmu. Demikian juga dengan yang kedua. Barang siapa yang menginginkan akhirat, tentu saja juga dengan ilmu. Maka carilah ilmu akhirat itu dengan kita untuk senantiasa punya perjuangan sendiri. Ya, bagaimana kita menghindari supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Man aradahuma, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat itu pun dengan ilmu. Oleh sebab itu, pentingnya ilmu pengetahuan sekali lagi untuk dijadikan sebagai landasan kita untuk berekspresi sebagai guru, apalagi sebagai gudangnya ilmu, dan anak-anak kita sebagai custom kita untuk senantiasa mengarahkan, menciptakan atau mentransfer value, termasuk transfer pengetahuan, transfer of knowledge kepada anak-anak diri kita
untuk senantiasa beristiqomah. Sekali lagi, satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa dengan ilmu pengetahuan menyelamatkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Tentu saja dengan segala kerendahan hati mohon maaf kalau ada kata-kata secara materius yang agak kurang berkenan di sahabat-sahabat sekalian. Demikian, mohon Allah atas kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.